Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi ketemu kita di awal pekan. Ini hari Senin, tanggal 20 November 2023. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita kembali lagi, saya ajak Anda untuk ngobrol tentang persiapan menjelang Pilpres. Pilpres kan semakin dekat ini ya, Mbak Agi ya, fokusnya. Betul. Orang lebih fokus ngomongin Pilpres daripada pemilunya saya kira, karena memang yang berkaitan dengan bangsa dan negaranya yang utama siapa yang akan jadi calon presiden dan calon wakil presidennya, bukan siapa yang jadi calon, siapa yang jadi presiden dan calon wakil presidennya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam perbincangan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama kami, saya Hersman Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Karena mohon maaf nanti kalau ada batuk-batuk karena agak kurang sehat nih Mas Iya, Ersu. iya, 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 Tapi, iya. tapi insya Allah sih semuanya tetap kita bicarakan dengan semangat. Oke. Dan ini sekarang ini kalau kita ngomongin Pilpres itu se-Indonesia itu orang kan selalu ngomong bahwa pasti ada faktor geopolitik global. Itu selalu ngomong begitu ya. Dan kalau kita ngomongin geopolitik global itu ya sekarang ini yang paling berpengaruh tentu saja ya super powernya tetap Amerika dan junior super powernya Cina gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita pasti akan ngomongin pengaruh Cina yang juga sangat sangat kuat di sini. Mungkin faktor kedekatan, faktor historis dan faktor juga pilihan-pilihan politik saya kira begitu ya Mbak Agi. Dan eh, Pak Jokowi kan baru saja pulang gitu dari kunjungan ke Amerika dan juga sebelumnya sempat ke China juga ya Mbak Agi. Dan ada beberapa komitmen yang disepakati oleh Pak Jokowi di dua negara ini. Apakah ini kemudian juga bagian dari itu? Itu yang saya kira nanti kita perbincangkan ya Mbak Agi. Apakah ada kaitannya soal itu? Karena banyak sekali komitmen-komitmen yang dibuat oleh Pak Jokowi itu ini akan menjadi beban buat siapapun yang jadi presiden yang akan datang, atau setidaknya dengan komitmen-komitmen ini Pak Jokowi akhirnya mengikat presiden berikutnya itu harus menjalankan program-program yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang gitu Pak. Betul. Betul, iya Mas Irsu, kita perlu perbincangan itu ya. Selain itu adalah juga pertemuan silaturahmi Desa Bersatu yang kemarin berlangsung di Indonesia Arena GBK begitu. Ini menarik Mas Irsu karena mereka itu adalah termasuk penyelenggara negara kan. Sementara dalam undang-undang pemilu kita penyelenggara negara itu tidak diperbolehkan gitu ya, dilarang untuk melakukan dukung-dukungan begitu. Sama seperti halnya ASN. Nah, kemarin pertemuan tersebut dihadiri oleh Gibran, jadi Pak Prabowo tidak ada, mungkin Pak Prabowo melakukan roadshow di tempat lain begitu. Tapi rencana yang di undangan begitu yang disebarkan kepada media di situ kan dicantum bahwa acaranya salah satunya adalah walaupun keseluruhan acara berbalut silaturahmi begitu, tapi acaranya adalah deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Tapi rupanya itu batal terlaksana Mas Hersu karena mereka mungkin takut tersandung oleh aturan tentang pemilu tersebut. Tapi jelas dari itu temanya adalah Desa Bersatu. Desa Bersatu ini terdiri dari 8 organisasi perangkat desa dan mereka kemudian masing-masing organisasi tersebut memberikan pernyataan dan pernyataan-pernyataan tersebut kita bisa mendapati bahwa dukungannya adalah menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres untuk 2024. Dan ini Ya perlu kita sebenarnya itu lebih pada bicarakan. kita lihat faktor Gibran-nya ya ketimbang Pak Prabowo-nya saya kira ya di situ ya. Kalau Mhm, mhm. kalau Pak Jokowi tidak tidak ke Prabowo, saya kira mungkin akan tetap ke Ganjar karena kan sebelumnya ini yang sangat aktif menggalang para perangkat desa ini adalah Ganjar Pranowo kan Mbak Agi kalau kita lihat sejarahnya Betul. ya. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi dari sejarahnya kan kita tahu ya, jejak digital banyak banget. Bahwa di Jawa Barat misalnya, Ya, di ya. Bandung begitu, pernah melakukan pertemuan dengan ribuan kepala desa. Dan waktu itu kita juga bertanya-tanya, dia masih sebagai Gubernur gubernur gitu. Jawa Tengah. Hmm, hmm. Iya, dan Gubernur Jawa Tengah begitu. Mungkin kalau seandainya melakukan pertemuan di Jawa Tengah sendiri dengan para kepala desa masih nyambung lah gitu. Iya, Tapi iya, ini iya. di Jawa Barat begitu. Dan tidak ada ritual pula di situ Ya, begitu. karena waktu itu alasannya dia adalah salah satu pembina kalau tidak salah ingat saya gitu ya, Abdesi gitu ya. Betul, betul, Sekarang betul. tidak Tapi tahu tapi dia juga begitu melakukan, ya. iya, dia juga melakukan di Jawa Timur tapi Mas Hersu Ya, tentu betul. selain di Jawa Tengah ya. Di Jawa Timur juga melakukan hal seperti itu. Jadi dulu sebetulnya kalau kita melihat Abdesi dan kawan-kawan Papdesi dan sebagainya ini Ya, ya, namanya ini banyak banget agak-agak sulit organisasinya ya ya. Mbak ya namanya ya. Ya.
Betul, banyak sekali Mas Hersu ternyata organisasi perangkat desa tersebut dan dulu sepertinya itu memang dukungannya kepada Ganjar, tapi sekarang setelah ternyata Pak Jokowi ini dukungannya kepada Prabowo dan Gibran, maka sekarang mereka beralih dukungan. Ya, ini jadi kayak ini teorinya kayak teorinya desa mengepung kota dong. Bisa lalu ini saya melihat memang dalam beberapa waktu belakangan ini kepala-kepala desa ini betul-betul dimobilisasi dan dipolitisir untuk kepentingan Presiden Jokowi ya sudah cukup lama ya. Ini sebenarnya dimulai dari dulu tiga periode juga kan. Gerakan 3 periode dulu yang dimobilisasi adalah para kepala desa ini. Oke, itu kita bahas. Dan soal lain apa Mbak Agi? Soal ijazah palsunya Gibran, jangan dibilang ijazah palsu, tudingan terhadap ijazah palsu Gibran kok jadi rame juga ya gitu ya Mbak Agi ya. Iya itu tudingan ijazah palsu dari Gibran. Saya rasa ini tadinya ada kesalahan pemberitaan begitu ya Mas Sersu oleh yang kurang tepat begitu oleh media dan kemudian biasa media-media zaman sekarang itu apa yang sudah diupload oleh salah satu media online kemudian itu di copy paste saja dengan mungkin judul yang berbeda terus kemudian ada paragraf yang agak diubah sedikit tapi isi informasinya tidak ditelaah lagi tidak dicari kebenarannya lagi dan itulah yang kemudian dimakan juga oleh netizen dan juga oleh masyarakat umum lah begitu bisa dikatakan demikian. Nah kita perlu bicarakan ini mungkin sekalian ya kita bicarakan saja karena ini cukup pendek nih kalau soal Gibran ini soal ijazah Gibran ya. Kalau yang saya lihat Mas Hersu itu penelusuran begitu ya yang terjadi memang itu soal waktu mungkin timeline yang berubah yang berbeda itu yang penting Mas Hersu. Jadi rupanya Gibran ini kan SD SMP ada di Solo begitu ya. Tapi kemudian untuk secondary school itu SMA begitu ya itu dia lanjutkan itu di Singapura begitu dan dia lulus dari situ kemudian dia melanjutkan itu Mas Hersu untuk melanjutkan di UTS University of Technology Sydney begitu ya di Australia begitu saya rasa kemungkinan ini pemikiran saya saja dia kemungkinan tadinya ingin melanjutkan ke UTS begitu ya sehingga dia mengambil UTS Insert yaitu UTS Insert Ya. betul jadi ini seperti persiapan atau matrikulasi saya tahu ini karena kalau yang melanjutkan gitu misalnya ke Eropa dan sebagainya juga ada persiapan seperti ini ada matrikulasi atau penyesuaian kurikulum seperti itu dan ini bisa berlangsung hingga 12 bulan cuman tidak tahu apa yang terjadi sehingga mungkin selama beberapa tahun Gibran ada di sana mungkin sekitar 2-3 tahun begitu ya nah di UTS tapi UTS-nya insert begitu jadi untuk persiapan bukan di UTS-nya yang untuk undergraduate begitu ya untuk bachelor begitu untuk program S1 nah kemudian kalau kita melihat dari foto Gibran yang dibagikan di media sosial Mas Ersul yaitu foto kelulusannya itu kalau kita lihat dia memang lulusnya itu di MDS Singapura. MDS ini Management Development Institute of Singapore begitu. Nah, MDS ini salah satu universitas swasta tertua lah di Singapura begitu ya. Rupanya berdiri sebelum Singapura itu juga merdeka begitu. Nah, di MDS ini kalau saya lihat profilnya dia memang melakukan kerjasama atau terafiliasi dengan banyak sekali universitas-universitas yang ada di Inggris begitu Mas Hersu. Jadi ya kita tahu Singapura ini adalah negara Commonwealth ya, permakmuran sama halnya dengan Malaysia sama halnya dengan Australia. Makanya kita melihat universitas-universitas ternama begitu ya di Inggris itu banyak sekali yang berdiri baik dia sudah mandiri gedungnya sendiri maupun masih melakukan kerjasama seperti double degree dan sebagainya begitu ya. Kalau di Malaysia itu banyak, di Australia juga banyak, begitu juga dengan di Singapura. Kalau di Indonesia baru hanya ada beberapa. Nah, rupanya MDS ini kalau saya lihat daftarnya banyak Mas Hersu universitas yang terafiliasi dengan dia begitu. Nah, di MDS ini rupanya Gibran ini masuk ke Bradford University. Ini universitas dari Inggris juga, tapi berkolaborasi dengan MDS. Makanya kita bisa melihat pada saat di foto begitu di latar belakangnya ada semacam spanduk atau apa ya, ada tulisan begitu ya, yang tahun 2010 begitu kan ya. Dan kemudian ada map yang dia bawa. Ada saya lihat itu mapnya itu bukan
logonya bukan MDIS, bukan dari LDS. MDIS, tapi logonya dari Bradford University. Hmm. Jadi sebetulnya dia lulus Bradford University atau University of Bradford, biasanya orang mengatakan demikian, tapi bersekolahnya di MDIS, begitu. Hmm. Jadi ya, kalau dari Bradford University ini memang sekolahnya S1 Mas Hersu. Dan Hmm. kemudian program-program yang dilaksanakan di MDIS itu untuk S1-nya itu cukup 2,5 sampai 3 tahun. Ya. Berbeda dengan di Indonesia yang rata 3,5 tahun sampai 4 tahun begitu ya. Itu hanya 2,5 sampai 3 tahun. Makanya wajar kalau kemudian masa belajar Gibran itu 2007 sampai 2010 gitu. Ya, nah tapi memang yang satu hal ya, saya kira begini, soal dia lulus apa kan kalau syarat jadi capres dan cawapres itu kan lulusan SMA kan syaratnya seperti itu ya. Itu Betul. jadi satu hal bahwa kemudian apakah dia menggunakan ijazah palsu itu dua hal yang berbeda gitu. Saya mungkin tidak akan mau masuk terlalu jauh soal itu, tapi kita melihat memang banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang sekolah gitu di luar negeri, tapi sebenarnya status sekolahnya itu banyak yang nggak jelas juga gitu ya sebenarnya. Jadi banyak yang pokoknya penting sekolah di luar negeri kan gitu. Makanya kemudian tiba-tiba ada yang misalnya dari mana, dari University of Riverside gitu. Oh kalau di Jogja ya Girly lah gitu, Universitas Girly gitu. Di pinggir kali kan sama Riverside sama sama di pinggir kali juga sama kan gitu. Tapi kalau Riverside kan bisa dengan Universitas Girly di Yogyakarta gitu misalnya. Iya, memang di luar negeri pun juga ya seperti itu. Makanya sebetulnya itu harus di apa ya? Istilahnya kalau kalau di Indonesia misalnya kalau lulusan kedokteran itu sudah pasti ya. Kalau di luar negeri misalnya lulusan dari Eropa itu kan tidak ada kedokteran untuk tropis ya, untuk tropikal begitu. Sehingga kemudian di sini harus belajar lagi untuk kesehatan tropik seperti itu begitu. Begitu juga untuk yang misalnya S1, S2 mungkin ada semacam kesetaraan atau legalisasi begitu dari Dikti. Ya, Nah, saya rasa itu mungkin yang bisa menjelaskan adalah Dikti. Tapi saya rasa ini universitas ini cukup terkenal begitu. Jadi sudah adalah apa namanya penyesuaian seperti itu dan saya rasa ada penjelasannya dari pemerintah juga. yes, oke. Mhm. Tapi ini saya kira sebenarnya yang kita perlu soroti, mengapa kemudian sekolah ini pun jadi dipersoalkan karena public distrust ya. Saya kira yang sudah cukup Public luas distrust, ya. betul. Itu terjadi sebelumnya Mhm. kepada bapaknya sendiri, Pak Jokowi yang dipersoalkan ijazahnya. Mhm. Dan kemudian praktek-praktek bahwa ya keluarga ini kalau berbicara itu tidak bisa dipegang sepenuhnya. Itu kan yang membuat orang kemudian jadi ngomong bener pun juga orang jadinya mikirnya salah. Itu sama dengan kayak sering beberapa kali saya kutip juga yang cerita tentang zaman kita waktu kecil dulu ada hikayat antara anak gembala dengan serigala itu kan Mbak ya, yang Betul. beberapa kali dia berteriak ada serigala dan kemudian ketika warga datang ternyata dia hanya bercanda, dia sebenarnya tidak ada. Jadi ketika ada serigala betul datang, ketika dia berteriak ya warga tidak akan menolong dan habislah dia bersama binatang gembalaannya dan dia dimakan oleh serigala. Dan kasus ini saya kira mungkin analoginya semacam itu karena banyak sekali sudah lama muncul public distrust ketika dia ngomong benar. Sekarang orang jadi nganggap nggak benar juga sampai dia bilang ya udah saya kasih tiket ke Singapura kalau mau ngecek ijazahnya apa asli atau tidak kan ngomong gitu Gibran. Iya mungkin juga sorry itu saya, ini mungkin juga orang melihat kapasitas juga Mas Oh ya, Hersu. Kalau saya Gibran sejauh ini kapasitas kapabilitas begitu ya, sejauh ini misalnya dia sering terlihat apa ya, misalnya memberikan orasi semacam itu, orasi ilmiah mau itulah ya. iya, public lecture, kuliah umum semacam itu, begitu. Atau kemudian terlibat dalam diskusi yang tentunya bukan hanya diskusi biasa saja, begitu ya, tapi diskusi-diskusi ilmiah seperti itu, mungkin orang akan kemudian tanpa ditanyakan ijazahnya juga biasanya sudah langsung. Itu ya. Ya betul. Saya sendiri suka saya terheran-heran kalau mengamati dia diwawancarai oleh media gitu dengan jawaban yang pendek-pendek, yang tidak seperti ogah-ogahan dan sebagainya itu. Jadi kita nggak pernah dapat elaborasi pemikiran dia secara utuh gitu ya. Itu yang saya kira kemudian membuat buat orang-orang yang kita sebut dalam era post-truth sekarang ini yang begitu lihat situasi ini dan ada yang ngomong teriak ijazah palsu, semua orang ngomong akan teriak ijazah palsu dan semua orang mempercayai itu jadinya kan gitu. Ini bahayanya seperti pepatah ya, sekali lancung kemudian selamanya itu tidak dipercaya, itu yang saya kira terjadi.
Iya, dan itu terjadi juga saat ini pada saat Gibran sudah melakukan roadshow begitu ya ke berbagai daerah. Tapi saya lihat memang pembicaraannya masih pendek-pendek Mas Hersu. Seperti misalnya di Lampung di hadapan mahasiswa begitu ya, itu hanya sekitar 4 menit saja dan itu pun dia sibuk bagi-bagi bukunya begitu. Dan isinya tidak terlalu apa ya, tidak menjadi suatu kebaruan gitu yang membuat orang tuh oh ternyata begitu ya, yang membuat orang tuh kemudian yang tadinya tidak berpikir itu tapi ketika Gibran menjelaskan kemudian kita oh itu adalah sesuatu ide yang baru seperti itu Ya, jadi ya. semacam Makanya, gagas. ya, makanya itu saya jadi terheran-heran ketika kemudian muncul survei yang di waktu kita bahas kemarin itu yang disebut oleh dibuat oleh Indobarometer bahwa surveinya Gibran itu tingkat elektabilitasnya paling tinggi di antara para calon wakil presiden gitu, bahkan dia jauh lebih tinggi, selisihnya sampai 2 digit dibandingkan dengan Pak Mahfud MD dan Caimin. Ini gimana cara nilainya? Perseorangan dari tingkat tingkat perse- intelektualitasnya maksudnya ya. ya intelektualitasnya ya. Tingkat intelektualitasnya dia paling Iya. diyakini paling tinggi oleh publik. Dari mana ya? Publik kita yang sama blow on atau surveinya yang memang itu survei yang ngaco gitu, yang saya pikirkan orang itu kan lihat, kalau namanya survei itu kan persepsi ya, persepsi itu kan impresi orang ketika melihat orang. Kalau saya nggak yakin orang melihat siapapun ketika melihat Gibran itu bicara di forum atau ketika dia pidato, saya nggak yakin ada orang punya impresi bahwa orang ini intelektualitasnya lebih tinggi dari Pak Mahfud gitu misalnya gitu, yang cara berpikirnya di berbagai forum juga kita pernah ikutin kan gitu misalnya, atau Caimin lah katakanlah gitu, yang Caimin ini kan orangnya lucu ya, selalu setiap kali ngomong cara lucu, dan kelucuan seseorang itu sebenarnya juga sangat itu menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang loh. Kalau orang nggak terlalu pintar, lucu pun juga garing kan gitu. Caimin itu orator dalam definisi yang agak berbeda Mas Hersu. Jadi kalau saya melihat dia mau berbicara 15 menit, setengah jam, orang tidak bosan. Karena dia selalu punya stok cerita lucu. Jadi khas NU kan selalu seperti itu ya, retorikanya itu lucu, terus kemudian ada sesuatu yang kita belum pernah dengar begitu. Kemudian dia menceritakan, tapi ada hubungannya relate begitu kepada kehidupan kita begitu yang ada di luar masyarakat NU itu sendiri begitu. Dan kemudian ya mungkin kehidupan yang di pesantren itu tadi yang membuat seseorang itu memiliki banyak sekali nuansa kelucuan. Kalau kita lihat orang-orang yang banyak ada di tengah-tengah ratusan maupun ribuan kawan begitu ya, kan berbeda dengan sekolah umum gitu. Kalau saya membandingkan anak-anak yang tumbuh di pesantren di apa dan sebagainya, itu memang memiliki kadang-kadang memiliki pendapat yang berbeda, mereka melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda ya. Itu mungkin yang kita bisa melihat dari Caimin, karena selain dia sekolah formal dia juga anak seorang kiai begitu ya. Oke, saya kira kita tadi itu soal sekolah Gibran ya, kita mungkin ya agak susah sih, tapi memang untuk bersikap apa ya sekarang objektif gitu dalam melihat situasi, karena apapun yang disampaikan orang seperti kayak tadi saya sebut era pos itu orang tidak percaya. Jadi makanya harusnya memang seorang pemimpin itu punya rekam jejak yang ya dari sisi perkataannya itu harus bisa dipegang gitu ya, jangan hari ini bicara A terus besoknya bicara B lagi seperti Pak Jokowi kemarin. Nah, kita masuk ke Pak Jokowi langsung saja yang bahagia, karena ketika di Surabaya di Amerika kemarin kan dia menyatakan bahwa belum ada masuk ke investasi satupun dari investasi asing gitu ya. Dan kita waktu itu kan membahas terheran-heran karena Pak Menteri PUPR Pak Basuki misalnya bilang sudah ada LOI 300 LOI gitu. Nah, ketika tiba di tanah air Pak Jokowi akhirnya menjelaskan seperti itu. Mungkin dibisikin Pak Jokowi, Pak jangan ngomong gitu dong. Jadi susah kita cari investasi. Sekarang dinyebut udah ada 300 LOI kan begitu. Jadi seperti itu yang membuat orang jadi sekarang setiap kali Pak Jokowi mau ngomong apapun orang nggak percaya jadinya, karena omongannya yang satu dengan yang lain nggak bisa kita pegang gitu. Itu yang saya kira kita ingatkan. Dan Gibran ini kan politisi muda yang masih panjang perjalanannya, jadi harusnya dia juga mulai rekam jejak sekarang mesti dijaga gitu. Dalam kasus ini Gibran juga hal yang sama, karena dia sebelumnya juga ngomong bahwa nggak mikir, terus kemudian dia juga nggak ada niat politik, kemudian umurnya belum cukup, pengalaman belum cukup, terus sekarang waktu itu juga saya nggak ngurus
SKCK dan sebagainya, tiba-tiba dia yang jadi, kan itu kan orang jadi ngomongnya nggak bisa dipegang lah ini omongannya. Jadi ketika ada kasus semacam itu ya bisa jadi seperti itu. Nah sekarang kita fokus jangan ke Gibran lagi, kita langsung ke Pak Jokowi yang kita bicara oleh-oleh China dan dari Amerika itu baik. Iya, kalau melihat apa yang terjadi pada Pak Jokowi pada roadshow-nya ke luar negeri begitu, apa geopolitik global begitu ya, dia selalu mengatakan gitu Mas Hersu, kita akan bisa melihat ke depannya ini memang sepertinya Pak Prabowo dan Gibran begitu yang harus jadi begitu ya. Kenapa? Karena mereka harus menjaga investasi atau menjaga apa yang sudah program-program yang sudah digelontorkan oleh Pak Jokowi, juga komitmen dia dengan pihak luar begitu. Kalau yang terakhir ini kita lihat itu seusai dalam kunjungannya di Amerika begitu kan, sebetulnya untuk utamanya adalah untuk mengikuti KTT APEC begitu. Tapi di sela-sela itu kan ketemu dengan Joe Biden gitu, dan APEC sendiri berlangsung di California, tapi Pak Jokowi juga melakukan beberapa acara begitu di Washington DC, dan salah satunya itu bertemu dengan chairman atau CEO dari Freeport McMoRan, apa namanya, perusahaan tambang emas di Indonesia yang ada di Papua, Mas Hersu. Dia bertemu dengan chairman-nya yaitu Richard Atkinson begitu, dan kemudian pada pertemuan tersebut sepertinya Pak Jokowi sudah positif menyepakati untuk diperpanjang masa kerjasama atau kontrak atau penambangan dari Freeport ini di Indonesia, yaitu yang seharusnya berakhir pada tahun 2041 nanti akan diperpanjang 20 tahun hingga 2061. Kita bisa bayangkan, ini masih 2041 mungkin masih berapa tahun ya Mas Hersu? 18 tahun lagi kah? 18 Ya tahun. mungkin masih 18 tahun lagi dari ini, tapi sudah akan disepakati saat ini begitu, bahkan diharapkan itu pada akhir November ini kesepakatan tersebut itu akan sudah selesai begitu butir-butirnya, dan hasil dari kesepakatan ini katanya Freeport akan membangun smelter gitu yang sebelumnya dibangun di Surabaya, juga akan membangun smelter itu di Fak-Fak di Papua juga begitu. Dan ini lagu lama banget kemudian smelter ini kan. Betul, ya ini memang salah satu supaya untuk menenangkan rakyat Indonesia kalau mengetahui soal ada perpanjangan, ada apa dan sebagainya. Oh, mereka akan bangun smelter begitu kan, rakyat terus kemudian menjadi lebih tenang, ada tambahannya begitu ya. Nah, kemudian untuk yang untuk perpanjangan 20 tahun ini ya Mas Hersu, itu Indonesia akan saham kita kan 51% ya di Freeport tersebut. Nah, itu rencananya akan bertambah 10% menjadi 61% gitu. Tapi tentu itu akan terjadi sesudah tahun 2041 begitu. Nah, inilah salah satu, seperti kita tahu lah kalau kita bicara soal geopolitik itu selalu akan berhubungan dengan raksasa-raksasa negara-negara adidaya di luar sana begitu. Kalau yang saat ini kita lihat negara adidaya itu ya Amerika dan Cina yang banyak berhubungan dengan Indonesia kan, dan mereka juga yang banyak investasi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini kurang lebih kita akan percaya bahwa Pak Jokowi akan mendapatkan, pemerintahan Pak Jokowi terutama itu mendapatkan dukungan dari Amerika, karena sebelumnya kita juga tahu beberapa hari sebelum Pak Jokowi melakukan lawatan ke Riyadh Arab Saudi begitu ya, dan kemudian dilanjutkan ke Amerika, itu ada semacam undangan begitu dari Joe Biden bahwa saya perlu berbicara dalam beberapa hari ini dengan Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Waktu itu orang bertanya-tanya apa yang perlu ya begitu kan, dan Pak Jokowi juga mengakui setelah kembali ke Indonesia sekarang bahwa sebagai, bisa dikatakan Pak Jokowi ini sebagai utusan dari KTT OKI, KTT luar biasa yang membicarakan soal Palestina dan Israel, di mana agresi militer Israel tersebut inginnya itu ada gencatan senjata di sana, rupanya itu kan diabaikan oleh Joe Biden, dan itu diakui oleh pemerintah kita. Joe Biden mengabaikan. Jadi kalau kita melihat lagi menelusuri apa yang diinginkan oleh Joe Biden ini, yang terutama selain KTT APEC itu dia nggak terlalu signifikan Mas Hersu, hasilnya itu ya begitulah begitu. Tapi pembicaraan dengan McMoRan ini betul-betul signifikan karena pendapatan Freeport ini untuk Amerika ini sangat-sangat penting begitu. Jadi dalam hal ini
wajar kalau kemudian saya melihat memang pemerintahan yang akan datang pasti akan diusahakan sekeras mungkin, sekuat mungkin, itu adalah mereka yang akan melanjutkan kerjasama-kerjasama semacam ini, terutama untuk yang seperti ini. Dan untuk mendapatkan dukungan dari Amerika ya mudah saja dengan Ya, memberikan kontrak trade off-nya perpanjangan seperti konsesi itu. perpanjangan dari Freeport tadi ya gitu ya. Iya. Jadi Betul. ini juga sudah mulai digadekan lah ke Amerika. Kira-kira gitu kan, karena kalau di baru tahun 2041 kan berarti digadekan dong dari sekarang sudah ya Mbak, oleh Ya. pemerintah sekarang. Mhm. Nah, terus sebelumnya di Cina ada kesempatan lain, kesepakatan juga soal pembangunan kereta cepat kan Mbak, perpanjangannya yang kalau kemarin kan sudah dibahas bahwa Indonesia ingin seperti Pak Luhut yang menyatakan akan memperpanjang pembangunan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya kan gitu. Dan kemarin kelihatannya sudah juga ada kesepakatan semacam itu, walaupun mereka punya catatan bahwa ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Tapi kalau kesepakatannya ditandatangani seperti oleh pemerintahan yang sekarang, itu bisa terjadi seperti di Malaysia, Mbak. Kan terjadi ya. Pada ini kan waktu Mahathir Mohamad terpilih menjadi Perdana Menteri, kan salah satu proposal dia yang ditawarkan kepada pemilih itu dia akan menghentikan proyek-proyek Cina gitu ya. Termasuk salah satu ada kereta cepat Cina juga yang dari Kuala Lumpur ke Singapura gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian Mahathir Mohamad memenangkan pemilu di Malaysia dan dia akan membatalkan proyek itu tidak terjadi kan, tidak bisa dilakukan karena sudah ada perjanjian-perjanjian yang mengikat yang itu akan kena denda yang cukup mahal, dan itu ya akan merugikan pemerintah Malaysia. Jadi mau nggak mau akhirnya proyek itu harus teruskan. Dan saya kira kalau Pak Jokowi katakanlah sekarang menyepakati itu dengan Cina, ya hal yang sama terjadi pada pemerintah yang akan datang, siapapun yang terpilih, katakanlah begitu. Apakah juga termasuk Prabowo dan Gibran, ternyata dia ampun-ampun karena nggak punya duit lagi, tapi juga nggak bisa membatalkan gitu. Apalagi kalau Anies Baswedan yang terpilih atau Ganjar Pranowo, ya nggak mungkin terjadi itu. Jadi saya melihat ini bisa aja skala ini kita ini sudah digadaikan, jadi negara kita ini sudah digadaikan ke Cina dan pemerintah Amerika gitu demi ambisi dinasti ini. Iya, untuk lebih clear-nya lagi nih, untuk kerjasama dengan Cina begitu ya Mas Hersu, supaya pemirsa off the record mendapatkan gambaran, Pak Jokowi kemarin melakukan lawatan itu sekitar 2 atau 3 hari ya, 3 hari kalau tidak salah, pertengahan Oktober begitu ya. Dan kemudian oleh-oleh yang diperoleh dari Cina itu kesepakatan investasi sebesar 197 triliun, di mana kalau menurut Erick Thohir yang saat itu mendampingi sebagai Menteri Investasi, menggantikan Pak Luhut lah yang saat ini sedang sakit ya, dan sebagai Menteri at interim begitu, itu dia mengatakan bahwa di dalam dari 197 triliun itu yang terutama begitu, yang utama itu memang untuk kelanjutan proyek kereta cepat dari Bandung ke Surabaya begitu Mas Hersu. Selain itu juga ada yang lain mengenai energi hijau yang lain, terus kemudian soal kesehatan gitu ya, investasi di bidang kesehatan dan sebagainya begitu. Tapi yang terutama yang dibahas ini adalah soal kereta cepat tersebut, dan rupanya ini sudah menjadi apa ya Mas Hersu, ini sepertinya pasti akan dilakukan begitu ya oleh pemerintahan Pak Jokowi, karena memang yang berlangsung kemarin di Cina itu adalah KTT Belt and Road investasi. Jadi kalau dulu kita kenal sebagai obor lah ya, One Belt One Road itu. Jadi ini adalah negara-negara begitu yang menyepakati untuk bekerja sama dengan Cina untuk membangun jalur sutra baru begitu. Dan Indonesia kan memang termasuk di dalamnya, walaupun banyak negara di sekitar kita itu yang menolak begitu ya. Jadi lewat kesepakatan investasi tersebut, maka sudah pasti akan dilakukan perpanjangan dari kereta cepat. Nah, kalau kita bandingkan nih Mas Hersu, kereta cepat yang dari Jakarta menuju ke Tegaluar, karena itu kan tidak masuk ke Bandung ya, hanya sampai Tegaluar, Cilenyi itu ya, sepanjang Tegaluar itu ke arah Cilenyi sana ya. Iya betul, jadi masih perlu waktu lagi untuk masuk ke Bandung begitu. Jadi itu adalah sepanjang 142 kilometer, dan kemudian nilai investasinya yang setelah banyak sekali ya perundingan apa dan sebagainya yang kemudian membengkak dari nilai investasi semula begitu, dengan suku bunga atau interest yang cukup tinggi jika dibandingkan investasi dari Jepang untuk kereta cepat begitu ya. Nah itu
sekitar 110 triliun Mas Ersu. Itu dengan kurs 15.100 lah untuk katakanlah demikian. Itu nilainya 110 triliun untuk 142 kilometer. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kemudian ini dilanjutkan dari Bandung menuju ke Surabaya. Jadi ada hitung-hitungan Mas Ersu dari Bandung ke Tasikmalaya, Tasikmalaya ke Jogja, Jogja ke Surabaya yang kalau dijumlahkan itu akan mencapai 730 kilometer. Ini bayangkan 142 kilometer saja investasinya 110 triliun. Nah, kalau 730 kilometer investasinya akan berapa ratus triliun. Ini kalau dihitung-hitung sekitar 550 triliunan lah investasi yang dibutuhkan begitu. Walaupun untuk tahap awal ini kemarin baru ada komitmen investasi 197 ya, dan itu pun untuk macam-macam investasi katanya. Nah, tapi kalau kita bayangkan Mas Hersu itu jadi dilanjutkan, maka kita akan terbelit utang kalau seandainya skemanya adalah swasta begitu ya, swasta dengan swasta atau swasta dengan BUMN atau BUMN dengan BUMN, kita belum tahu nanti skemanya seperti apa, tapi artinya kita akan terbelit utang yang sekian ratus triliun, tergantung dari berapa persen Indonesia harus menanggung. Nah, ini apakah sepadan hanya untuk sebuah kereta api cepat yang seperti itu begitu Mas Esu, dan kita akan dililit hanya karena kita supaya kita tetap menjadi juga anggota dari jalur sutra Cina yang jalur sutra dari Cina yang baru ini begitu. Artinya ekonomi kita dikuasai, sebagian ekonomi kita dikuasai oleh Cina. Nah, ini skema ini yang menurut banyak orang pengamat dan kita sendiri mungkin di meja redaksi melihat inilah salah satu proyek yang membuat mau tidak mau pemerintahan yang akan datang itu harus melanjutkan apa komitmen yang sudah dilakukan Pak Jokowi dengan Cina. Artinya siapa yang dari ketiga capres dan cawapres ini yang memiliki komitmen tersebut? Ya hanya Pak Prabowo dan Gibran. Jadi apapun akan dilakukan supaya mereka menang, saya rasa begitu, supaya proyek ini tetap dapat berlanjut. Jadi ini kelihatan sekali ya kalau kita, karena tadi kita ngomong bahwa mau siapapun yang jadi calon presiden di Indonesia itu, siapapun jadi presiden kemudian itu pasti setidaknya dalam tanda petik kita menyebutnya restu dari dua negara adidaya ini. Bisa saja mereka saling bertentangan kepentingannya, tapi bisa saja ketemu kepentingannya kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga Pak Cina ini kendati dia adalah negara komunis, dia tetap negara kapitalis, sistem ekonominya kapitalis juga ya. Jadi kalkulasi ekonomis itu menjadi sangat penting buat mereka. Hanya saja kalau Amerika itu kan beda ya. Kalau Amerika itu kepentingan kapitalismenya itu tidak disertai dengan apa ya, dalam tanda petik kolonialisme gitu ya. Kan kalau Amerika nggak ada sejarahnya seperti itu ya. Kalau Cina ini terasa sekali kan gitu ya, karena dia sangat hegemonik kan. Kalau Cina itu kalau kemudian dia menempatkan investasinya di negara-negara tertentu kan seperti itu yang terjadi pada Cina. Dan apalagi buat kita tentu saja ada persoalan bagaimana China overseas gitu yang dikhawatirkan akan mendominasi masuk ke Indonesia. Ini yang saya kira jangan dianggap bahwa pertemuan kunjungan Pak Jokowi ke Cina dan ke Amerika itu hanya kunjungan biasa saja gitu, kunjungan lucu-lucuan kayak ketika Pak Jokowi ketemu dengan Biden gitu, yang ngobrolnya nggak nyambung gitu. Tapi ini ada soal yang jauh lebih strategis ya, itu tadi yang Anda sebut tadi, bahwa ini bisa saja ada kaitannya bahwa dengan cara begitu, dengan kerjasama semacam itu, tentu ada trade off-nya dong, harus ada dukungan dong dari mereka. Oke, saya akan amankan investasi kalian berdua di sini, Cina dan Amerika, tapi ya dengan garansinya bahwa pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan yang tentu dalam kendali saya. Kan kira-kira gitu yang bisa kita bayangkan terjadi, Mbak Adi. Iya, dan itu kan hampir sama juga dengan yang terjadi di IKN ya. Sekarang kenapa investor asing itu sulit masuk IKN, walaupun Pak Jokowi mengatakan sudah ada 300 letter of intent begitu yang ditandatangani baik oleh otorita IKN maupun pihak yang berminat begitu. Karena mereka masih menunggu apakah ini memang benar-benar akan berlangsung nanti sesudah Pak Jokowi sudah lengser. Tentunya mereka akan melihat siapa yang berkuasa berikutnya, siapa presiden dan wakil presiden yang berikutnya yang akan meneruskan memimpin Indonesia, apakah mereka akan meneruskan proyek IKN atau tidak. Sama juga dengan yang di di Cina dan juga di Amerika ini begitu. Kalau yang di IKN kan katanya ada dari Singapura, katanya ada dari Korea Selatan, ada dari Arab dan sebagainya. Nah, sementara kalau ini udah jelas-jelas negaranya adalah Amerika dan Cina begitu. Dan ini komitmennya sudah pasti positif begitu Mas Hersu. Jadi mau tidak
yang dua ini kan konkret Mbak langsung. Kalau Freeport itu kan langsung di depan mata bahwa ada perpanjangan proyek yang selama ini sudah berjalan kan, itu mudah banget. Sementara kalau kayak Cina juga tinggal meneruskan urusan itu, meneruskan pembangunan dari jalur Bandung ke Surabaya kan seperti itu. Sementara kalau IKN saya kira kan masih lebih complicated berkaitan dengan nanti siapa segmen pasarnya yang akan membeli itu kan gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi menurut saya lebih konkret lagi ini memang yang urusan kereta cepat dan Freeport ini Mbak ketimbang IKN itu gitu. Kalau IKN ini kalau IKN ini lebih pada mimpi-mimpi Pak Jokowi secara personal kalau IKN gitu ya. Tetapi kalau kereta cepat itu jelas kepentingan dari Cina, bagian dari jalur sutra tadi, dan sementara untuk Freeport ya kepentingan Amerika. Jadi ketemulah kalau di sini yang dua ini. Kalau yang IKN ceritanya masih panjang. Saya sendiri agak ragu bahwa kalau toh katakanlah Pak Prabowo dan Gibran yang terpilih jadi presiden, proyek itu akan berjalan gitu. Karena satu, tentu saja apakah ada investor yang tertarik untuk masuk ke sana. Yang kedua, kalau kemudian memaksakan pemerintahan yang masuk, dananya dari mana gitu loh ya. Iya ya, betul sekali. Walaupun kita tidak menepis adanya kemungkinan kompensasi ya. Kalau seandainya memang Indonesia melanjutkan untuk proyek besar ini, yaitu kereta cepat dari Bandung menuju ke Surabaya ini, bisa jadi ada kompensasi juga kerjasama untuk IKN begitu, investasi dari Cina masuk ke IKN. Karena seperti kita ketahui, dalam 2 kali kunjungannya ke Cina belakangan ini, Pak Jokowi kan menawarkan IKN itu dengan sangat dengan sangat masif begitu, dan banyak sekali yang ditawarkan begitu berupa insentif di IKN yang kemudian itu menjadi jualan utama dari Pak Jokowi begitu. Jadi seperti misalnya HGU 190 tahun, terus kemudian HGB 180 tahun, itu kan yang dijual kepada investor dari Cina juga yang belakangan ini Pak Jokowi 2 kali ya setidaknya ya, dua kali belakangan ini bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dan investasi di IKN bisa jadi menjadi kompensasi dari investasi di kerjasama di kereta cepat tersebut. Jadi memang saling berkaitan, karena kalau seandainya kita lihat biasanya suatu negara itu bila dia itu terlibat dalam one belt one road obor atau BRI belakangan disebutnya ya, itu ya belakangan. Ya, Belt Road Initiative begitu, itu memang tidak hanya satu kawasan saja Mas Ersu, kalau negara itu berpulau-pulau begitu. Jadi misalnya ini Jawa sudah masuk, kemudian yang lainnya adalah Bali. Kalau Bali ini udah pasti, karena memang banyak sekali Bali itu memang jadi salah satu sasaran untuk BRI ini. Begitu juga untuk beberapa tempat yang lain, misalnya untuk kawasan Sumatera itu hanya beberapa daerahnya saja, tidak keseluruhan. Terus kemudian untuk Kalimantan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian ini terlalu panjang kalau kita ceritakan ya, tapi memang ini kalau secara geopolitik global ini kan ditentang oleh Australia, ditentang oleh Jepang, ditentang oleh sekutu-sekutu mereka, oleh Kanada misalnya, seperti Italia yang tadinya sudah masuk tapi kemudian ingin keluar dan sebagainya begitu ya. Dan di masa depan memang ya seperti ini, dan Pak Jokowi harus menyiapkan, menurut dia ya, kalau kita menurut bangsa Indonesia ya, ini bebas siapapun yang menjadi presidennya, nanti dia harus memiliki visi dan misi sendiri untuk membangun Indonesia ini sesuai dengan kapasitasnya, dan kita pilih itu yang terbaik. Tapi kalau menurut Pak Jokowi sekarang ini, dengan semua komitmen dia yang sudah dia tebarkan ke setidaknya kedua negara ini, maka sudah pasti yang dia menghendaki yang pemimpin yang berikutnya adalah yang akan meneruskan proyek ini. Yes, ya. Oke, jadi mesti diwaspadai ini ini skema Indonesia digadaikan ke dua negara adidaya itu demi kepentingan selanjutnya dinastinya Pak Jokowi itu ya Mbak. Kira-kira ini yang mesti kita warning ya pada publik ya. Iya. Mungkin kita bisa tambahi sedikit Mas Hersu. Ini kalau dibicarakan memang terlalu banyak ya, tapi kita harus ketahui, seperti misalnya belum lama ini kan ada pernyataan bahwa Pak Jokowi juga ini di EPEC kan, dia mengatakan bahwa tahun 2030 kita akan memproduksi 600.000 mobil listrik begitu. Ya, dan ini kemudian siapa yang masuk? Kalau sejauh ini kan sedang digodok saat ini Mas Hersu. Ada skema untuk membebaskan bea masuk impor untuk CBU, yaitu mobil yang sudah
yang sudah apa namanya jadi begitu ya, itu 0% begitu. Untuk masuk itu biaya impornya itu 0% begitu. Nah, ini untuk mobil listrik dan kemungkinan besar ini Cina siap masuk untuk ke Indonesia. Nah, kita ketahui Mas Hersu bahwa sejauh ini mobil-mobil listrik ini tidak semuanya berjalan dengan lancar. Di Amerika saja bisa dibilang mati dini begitu ya. Karena berbagai kendala dan Joe Biden masih mengupayakan begitu dengan mimpinya juga soal mobil listrik ini. Dan kemudian untuk Tesla misalnya untuk Elon Musk yang memiliki pabrik Tesla, biasanya mereka membangun itu di negara-negara yang memang untuk dipasarkan di negara itu. Pabriknya memang dipasarkan langsung di negara itu. Seperti dia membangun di Jerman, dipasarkan di Eropa, dia membangun di India saat ini sedang proses, itu kemudian akan dipasarkan di India yang penduduknya 1.450.000.000 seperti itu. Begitu di Indonesia ini kan penduduknya juga besar, tapi mungkin karena tidak saat ini apa soal hukum itu tidak pasti sehingga Elon belum masuk. Tapi kita lihat 2030 Pak Jokowi dan juga Pak Luhut ini berencana kita sudah memproduksi sekian banyak mobil Ya, listrik. ya, Nah, ya, ini ya. juga harus berlangsung ini, harus dijaga begitu. Apalagi kalau seandainya ini kerjasamanya banyak dengan Cina. Ya, dan saya kira saya membayangkan rasanya nggak mungkin kalau membuat itu betul-betul yang disebut mobil nasional gitu ya, listrik ya. Paling bantu ya tadi itu ganti merek saja barang-barang dari Cina kemudian diberi brand Indonesia gitu. Karena sekarang saja kan Indonesia mobil nasional seperti SMK aja kita masih belum terwujud. Ini kan teknologinya melompat lagi ke mobil listrik gitu. Jadi yang nggak jauh-jauh nih akal-akalan semacam itu paling banter kan gitu ya Mbak Agia. Iya ya, completely built up atau CPU ini tadi mungkin bisa jadi pakai skema dari Thailand ya. Kalau dari Thailand dia skemanya adalah satu mobil CPU, satu mobil pabrikan yang ada di negara tersebut. Jadi si yang bersangkutan ini sudah harus membangun pabrik. Tapi di Indonesia itu saking dia mengejar investasi, bisa jadi aturannya lebih longgar Mas Hersul. Yes. Kalau di India Elon Musk ini sampai terkatung-katung mungkin hampir 2 tahun karena Elon Musk persyaratannya oke, saya mau masuk ke negara Anda tapi saya izinkan untuk memasukkan dulu CPU begitu dari Tesla karena untuk membangun komunitas mobil listrik di negara tersebut. Jadi sudah banyak pemakainya yang sudah apa namanya secara luas begitu ya sudah biasa baru kemudian dia akan membangun pabrik. Tapi kan pemerintah India nggak mau. Ya, Negara gue sekian gede miliaran jadi penduduknya enak aja lu masuk kan begitu iya, iya, iya. mungkin. Oke. Akhirnya akhirnya disepakati akhirnya kalah Elon Musk begitu. Jadi dia oke, saya bangun dulu dan jadi bangun di situ dia tidak memasukkan CPU begitu. Ya karena bagaimanapun dia lihat pasarnya kan besar banget India. Pasarnya besar sekali. Indonesia Ya. sebenarnya juga pasarnya sangat besar dan sebenarnya kita bisa bargain gitu ya, tidak mudah tunduk pada tekanan para investor asing ini gitu ya. Oke. Seharusnya demikian Mas Ersu. Tapi kita tahu peng-peng pengusaha yang juga Nah, menjadi tujuannya dia ini pakai making money sekarang lah gitu ya. orang itu. Iya. Oke, ya betul. tadi satu apa ya yang kita janjikan kita bahas lagi selain dua topik ini tadi ya? Oh, ini Mas Ersu, Abdesi dan kawan-kawan yang mengadakan iya. acara. Jadi tadi kan kita sebenarnya sudah kita bahas secara sekilas tadi ya, sebenarnya. Tapi Betul betul. nah ini ya bagian dari itu tadi ya. Ini saya kira bagian dari strategi yang kita sebut. Kalau ini disebut apa ya? Mau disebut kecurangan, mungkin masuk di dalam wilayah abu-abu ya Mbak Agia. Tapi bisa juga sebenarnya masuk kecurangan dari pengerahan aparatur negara kan yang dalam hal ini kan. Betul, betul. Ya kita tahu kemarin juga Pak Mahfud MD ya yang ada di kokpit pesawat Garuda kalau tidak salah ya, yang mengacungkan tanda kayak begitu tiga jari begitu kemudian itu kan mendapatkan tanggapan luas begitu. Saya tidak tahu dilaporkan atau tidak begitu ya, tapi untuk pidato dari Caimin dan pidato dari siapa aja dilaporkan pidato di KPU ya, begitu kan? Yang dilaporkan itu pantunnya Caimin dan pantunnya Pak ini. Jadi ini terlalu banyak banyak remeh-temeh yang masuk ke wilayah publik yang harusnya hal yang penting jadi nggak penting, sesuatu yang nggak penting jadi penting begitu. Karena misalnya dalam kasus itu ya saya kira soal abdesi dan sebagainya jadi jauh lebih jadi sorotan juga, termasuk misalnya pernyataan Pak Mahfud yang ditanyakan ketika fakta integritas antara BIN dengan PJ Bupati Sorong misalnya, dia menyebutkan kan itu waktu itu belum ada penetapan sebagai calon presiden, jadi nggak ada yang dilanggar oleh dalam hal ini netralitas, kan berbahaya kayak gini. Permissiveness semacam itu menurut saya berbahaya di Indonesia. Kalau sekali ada aturan ya harus tegas kita
tegas. Ini kan sekali hal dilanggar ya terus terjadi. Apa yang terjadi pada Pak Mahfud misalnya, termasuk juga yang di Garuda dan sebagainya. Ini kan menunjukkan betapa ini permissiveness sebenarnya yang terjadi pada kita gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kemarin acara Desa Bersatu yang berlangsung di Indonesia Arena GBK itu diikuti oleh ribuan perangkat desa begitu ya. Dan itu dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa sekali ya. Dan ya ini mungkin sebenarnya lebih parah lagi begitu karena ini kan mereka perangkat desa ini posisinya hampir seperti ASN ya. Kalau di Undang-Undang Pemilu tentang netralitas penyelenggara negara, ini mereka termasuk yang tidak boleh begitu melakukan dukungan apa. Walaupun di situ dikemas akhirnya dengan bungkus silaturahmi, tapi tetap saja silaturahminya yang datang Gibran begitu, bukan dari ketiga paslon. Kalau di beberapa tempat, misalnya di Universitas Negeri Makassar misalnya kan Pak Prabowo mungkin tidak hadir, tapi ada dua lagi yang hadir dan di situ ada temanya adalah diskusi semacam itu kan Mas Hersu untuk visi misi. Tapi kalau di sini temanya silaturahmi dan hanya satu orang saja yaitu Gibran yang hadir di situ. Dalam hal ini kita bisa melihat Gibran sebagai wakil Pak Jokowi lah begitu ya. Dan kemudian bagaimana di atas panggung kalau kita melihat, saya melihat live-nya di beberapa media nasional kemarin begitu. Di atas panggung itu adanya cuma dari orang-orang dari Koalisi Indonesia Maju begitu, tidak ada dari koalisi Ganjar Mahfud atau dari Anies Muhaimin begitu. Di situ misalnya ada Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, ada Yusril Isa begitu kan, Ketua Umum PBB, juga ada Nusron Wahid dari Golkar, begitu juga ada Andre Rosiade lah, ini dari Gerindra lagi-lagi. Nah, kemudian di situ ada 8 organisasi Mas Hersu di Desa Bersatu tersebut yang kita ketahui di Indonesia ini memang banyak sekali organisasi perangkat desa ya. Dan kemudian salah satunya mereka dari organisasi-organisasi tersebut itu melakukan apa semacam orasi lah begitu ya. Yang antara lain misalnya seperti ini. Saya berdoa Mas Gibran berhasil menjadi wakil presiden pada periode ini sesuai dengan hajat dan menjadi presiden ke depannya. Ini kan sebenarnya sudah walaupun dibungkus doa, ini sebenarnya sudah bentuk dukungan begitu. Dan apalagi dia mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan Abdesi di situ, bukan perseorangan ya. Mengatasnamakan Abdesi dan kawan-kawan begitu. Dan kemudian Mas Hersu di situ kalau yang saya lihat begitu memang suasananya gemuruh begitu ya, menandakan dukungan, tepuk tangan apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian ada lagi yang mengatakan kalau tidak salah Asri Anas ya, Asri Anas ini dari Abdesi, yang dia bahkan mengatakan bahwa ini sebetulnya dulu ada capres yang sekarang dari ketiga capres yang ada, salah satu capres itu kalau melakukan pertemuan-pertemuan itu dia memberikan uang itu 1 juta rupiah kepada tiap perangkat desa tersebut. Begitu. Ini kan buka-bukaan ya. Nah, sebetulnya kalau seandainya seperti Mas Hersu katakan tadi, capres tidak mungkin itu Anies begitu kan? Karena Anies tidak pernah melakukan itu begitu. Ya, yang satunya begitu, yang sebelah artinya adalah Ganjar, dan kita tahu Ganjar memang pernah melakukan konsolidasi atau pertemuan dengan ribuan kepala desa ini di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur begitu. Artinya ini memang perang di antara dua kubu ini memang sudah sangat luar biasa, dan saya rasa Abdesi dan kawan-kawan ini yang tadinya itu mendukung kepada Ganjar ketika itu Pak Jokowi masih mendukung Ganjar ya, kita lihat sebagai Pak Jokowi masih menjadi kader lurus begitu tegak kepada Ibu Mega, kepada PDIP ketika itu masih mendukung Ganjar, dan kemudian sekarang dukungannya sudah beralih, maka kemudian para perangkat desa ini beralih juga dukungannya kepada Gibran. Nah, ini saya rasa ini berbahaya banget Mas Hersu, karena dari undangan yang diterima oleh media, salah satunya misalnya kepada Tempo ya, saya melihat liputan dari Tempo itu di undangan tersebut tercantum Mas Hersu mengenai penggantian biaya begitu ya, penggantian biaya untuk para aparat desa yang hadir. Misalnya mereka pada tanggal 14 November yang lalu begitu sudah harus paling lambat itu memberikan nama-nama siapa yang akan hadir, karena nanti akan ada kompensasi untuk tiket pesawat maupun tiket kereta api, untuk penyediaan hotel dan sebagainya begitu. Artinya ini memang ada mobilisasi dalam hal berapa biayanya. Kalau saya hitung tiket pesawat berapa ya untuk perangkat desa dari seluruh Indonesia, ini sudah miliaran biaya untuk seperti ini saja. Menyewa Indonesia Arena saja itu sudah mahal, apalagi untuk mencakup akomodasi, transportasi dan sebagainya untuk sekian ribu perangkat desa. Ini betul-betul Pilpres yang akan datang ini kita belum masuk loh. Seharusnya masuk itu kampanye kan tanggal 28 November, tapi belum masuk saja sudah seperti ini Mas Hersu.
Ini luar biasa kita menghadapi pilpres segala macam kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya. Jadi sejak awal ketika Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe, ya memang kita udah bisa pastikan bahwa kecurangan-kecurangan semacam itu akan terjadi. Dan tadi segala macam cara, termasuk lobby-lobby internasional, akan digunakan sepenuhnya, termasuk juga kalau perlu menggadaikan aset bangsa ini ke negara asing sehingga tujuannya tercapai. Itu yang saya kira berbahaya dan mesti diwaspadai. Iya ya, betul Mas Hersu. Dan kita tidak tahu ya, orang itu ada batas kesabarannya juga loh. Saya sih khawatirnya itu Mas Hersu, karena sekarang informasi lewat media itu sudah demikian transparan. Yang misalnya berlangsung sekarang 1 jam kemudian itu sudah bisa menjadi viral begitu. Apa yang terjadi di Indonesia Arena kemarin itu saya lihat beritanya viral dan kemudian juga dicuitkan di Twitter dan menjadi bahasan bersama di situ begitu. Memang mungkin para kepala desa ini menginginkan kalau dari Pak Prabowo dan Gibran ini untuk anggaran dana desa yang sebelumnya 1 miliar itu kan mereka menyetujui untuk dinaikkan menjadi 5 miliar begitu Mas Hersu. Nah mungkin salah satu tujuannya itu adalah itu sehingga mereka memilih. Walaupun dari Caimin juga kalau saya lihat pidatonya dia bulan bulan Mei kalau tidak salah. Tapi ketika itu dia masih ada di kubu Pak Prabowo ketika itu ya. Dan dia memang juga akan setuju untuk dinaikkan menjadi 5 miliar. Tapi tidak ada pengarahan untuk kepala desa dan sebagainya atau perangkat desa dari Muhaimin begitu kan. Nah, sekarang pengarahannya mungkin tetap program itu dilaksanakan oleh Prabowo dan kemudian ya itu ada pengarahan yang semacam ini yang saya rasa ini berbahaya. Karena nanti di bawah para kepala desa ini Mas Hersu dia akan membawa suaranya itu kan ke bawah. Kemudian mereka dikhawatirkan itu akan bisa melakukan pengaruh-pengaruh lah, memberikan pengaruh-pengaruhnya ke bawah. Terus kemudian dikhawatirkan juga akan terjadi intimidasi kepada masyarakat yang di bawah. Saking mereka menginginkan Prabowo dan Gibran ini yang naik, itu yang kita khawatirkan. Ya, Bentrokan-bentrokan yang ada di Mas Ersu. ya, jadi karena itu sejak awal inilah yang kenapa kita dengan terus-menerus menyoroti bahayanya politik dinasti itu. Karena demi kepentingan dinasti, jadi segala macam cara, segala macam kecurangan akan dilakukan. Karena itu saya kira positioning kita sejak awal cukup jelas dalam hal ini kita menolak politik dinasti. Gitu ya, Mbak Ege. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok. Saya sebenarnya. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak dengan politik dinasti. Kami masih muak.